Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab Daniel pasal 2 ayat 47. Demikian bunyinya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita ambil dari renungan ini, Allah sanggup mengatasi segala-galanya. Pernahkah kita bermimpi, tetapi setelah bangun mimpi itu kita tidak ingat semuanya? Akhirnya kita jadi penasaran. Ingat dan ingat terus, tetap saja tidak bisa kita ingat. Inilah yang terjadi dalam kitab Daniel 2, di mana Raja Nebukadnezar terbangun dari tidurnya pada suatu pagi. Ia sangat terganggu oleh mimpinya yang tidak dapat dia ingat. Tapi dia penasaran apa makna mimpinya itu. Orang-orang di zaman kuno percaya bahwa mimpi adalah pesan, adalah pertanda pentingnya sesuatu dari para dewa. Sehingga raja sangat gelisah karena mimpinya dia tidak dapat pahami dan mengerti. Dia berusaha menyampaikan sesuatu kepadanya oleh dewa, tapi dia tidak mengerti. Lalu ia pun mengumpulkan orang-orang bijak dan ahli-ahli sihir, dan juga ahli-ahli tafsir mimpi, ahli nujum, untuk menceritakan dan mencari tahu apa makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Ia pun memanggil orang-orang bijak itu semuanya untuk memberikan pandangan mana yang paling tepat. Namun setelah dipanggil dan mereka masing-masing memberikan pendapat, tidak ada yang bisa melakukannya. Sehingga Raja Nebukadnezar sangat marah kepada mereka. Dan bahkan memerintahkan semua orang bijak agar dibunuh saja. Tidak ada artinya. Lalu ada seseorang yang bijak, yang belum pernah berkonsultasi dengan Raja Nebukadnezar. Berita itu tersiar sampai kepada raja. Siapakah orangnya? Dia adalah Daniel. Daniel adalah tawanan dari Yehuda yang dibawa untuk bertugas di istana raja. Karena merupakan pekerja muda, Daniel dan kawan-kawannya tidak dipanggil menghadap raja. Tetapi titah untuk membunuh semua orang bijak juga mencakup Daniel dan kawan-kawan. Segera setelah mengetahui apa yang terjadi dan bahwa keputusan kematian sedang menunggunya, ketika Daniel dipanggil, lalu dia pergi menghadap sang raja. Tetapi apa gerangan yang akan terjadi, dia tidak tahu. Yang pasti dia sudah siap untuk menerima pembunuhan. Sejenak dia meminta waktu kepada sang raja
dan mengumpulkan teman-temannya dengan sungguh-sungguh mereka berdoa kepada Tuhan untuk boleh dibimbing oleh Tuhan tentang apa sebenarnya mimpi Raja Nebukadnezar. Apa yang kemudian terjadi, saudara-saudara? Tuhan menjawab doa Daniel melalui sebuah penglihatan. Dalam Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 46, di sana dijelaskan ada sebuah patung yang amat besar. Patung itu berdiri tegak, tinggi dan luar biasa, berkilau-kilau. Kepalanya dari emas, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, dan pahanya dari besi dengan kaki sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Kemudian ada sebuah batu tanpa buatan tangan manusia terukir lepas menimpa patung itu, tepat pada kakinya, sehingga remuklah patung besi itu. Tanah liat, tembaga, perak, dan emas, semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan. Lalu angin meniupkan semuanya sehingga bekasnya pun tidak ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa arti mimpi ini? Artinya adalah bahwa Raja Nebukadnezar adalah kepala dari emas yang melambangkan kerajaan Neo Babel. Setelah dia wafat, kerajaan itu segera akan hancur, diikuti oleh kerajaan yang lain yang rendah dilambangkan sebagaimana perak, yaitu Media Persia yang didirikan oleh Kores tahun 539. Kerajaan yang ketiga dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung tahun 330 sebelum Masehi. Lalu kerajaan besi melambangkan kerajaan Roma yang mulai sekitar tahun 67 sebelum Masehi dan menguasai dunia. Lalu kaki dari besi dan tanah liat melambangkan negara-negara bagian yang sudah ada di wilayah Roma setelah kerajaan itu runtuh. Seberapa kuat dan bertahankah untuk jangka waktu yang lama? Yang lain rapuh dan terpecah berkali-kali. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa makna dari batu yang menghancurkan patung itu? Batu itu adalah kerajaan kelima, yaitu kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus Sang Mesias. Kerajaan itu akan memenuhi seluruh bumi dan meliputi langit baru dan bumi yang baru. Kerajaan dan sistem dunia ini dengan filsafat dan nilai-nilai tidak akan bertahan. Tetapi kerajaan Allah akan kekal selama-lamanya. Seperti apa reaksi Raja Nebukadnezar untuk mendengarkan penjelasan itu? Sang raja diingatkan akan nama Allah yang pernah disebutkan oleh Daniel. Maka puncak reaksi Nebukadnezar adalah ia mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, yang mengatasi segala Allah, bahkan mengatasi segala sesuatu. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini kepada kita ketika kita mengangkat tema bahwa Allah sanggup mengatasi segalanya. Daniel adalah salah satu tokoh yang mengangkat posisi Allah di depan sang raja Nebukadnezar, bahwa Allah itu adalah di atas segala-galanya. Salah seorang tokoh Alkitab, Daniel dikenal karena komitmen dan konsistensinya dalam menaati perintah Tuhan,
meletakkan posisi Allah di atas segala-galanya, walau harus mengorbankan nyawa. Dengan pertolongan Allah, mimpi Nebukadnezar tidak lagi berujung maut bagi Daniel, tetapi menjadi berkat bagi Raja Nebukadnezar dan banyak orang. Dalam situasi kesulitan dan kesusahan apapun, kita harus meyakini bahwa Allah sanggup mengatasi segala-galanya. Ketika Daniel berada di ujung ancaman karena imannya kepada Allah, hanya satu yang ia lakukan, yaitu berdoa dan berserah pasrah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena hanya Allah yang punya kuasa untuk mengatasi segala-galanya. Dengan doa, segalanya menjadi mungkin. Maka marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam segala hal, serta memohon belas kasih dan campur tangan Tuhan dalam setiap kemelut dan permasalahan yang kita alami. Apapun persoalan yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu datang tepat pada waktunya untuk menolong kita, karena Allah sanggup mengatasi segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati dan pikiran kami. Kami merenungkan satu tema yang sangat indah. Allah sanggup mengatasi segalanya. Dengan kesanggupan dari Allah, kami percaya apapun yang kami hadapi hari ini, di tengah keluarga kami, di tengah pribadi kami, Allah sanggup mengatasinya. Maka kami percaya bersama Tuhan segalanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya bersama keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.